Duizenden verzoeken op Instagram vaak een keer spelen voor het nationale team van Indonesië. Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean pemain keturunan yang akhirnya ini bisa membela timnas. Oke, ada beberapa nama yang sudah tidak asing ya, yakni Tom Haye dan juga J. Ijaz. Nah, dua nama ini yang satu sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia, tinggal menunggu kepindahan federasi saja. Setelah itu baru bergabung bersama timnas Indonesia. Saya yakin untuk sosok Nathan Choaon dan juga J. Ijaz ini aman. Ditambah lagi nanti di Januari akan ada pengambilan sumpah dari sosok Seirus Margono. 3 pemain menurut saya ini aman. Nah, kemarin juga sudah saya teman-teman ya, saya update mengenai kabar Tom Haye. Dirinya sudah menjadi bagian dari proses ya naturalisasi ini. Dia sudah menjalani tes kemarin dan saat ini liburan, dan kemarin sore dia sempat mengunjungi ya Gelora Bung Karno, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, tetapi di sini saya ingin menjelaskan cerita singkat ya perjalanan dari Tom Haye untuk bisa membela timnas Indonesia. Saat ini usianya 27 tahun ya. Kalau bisa dibilang sebenarnya untuk Tom Haye ini tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Tetapi menurut saya ini adalah momen yang tepat karena di Liga Belanda Tom Haye pun saat ini juga menjadi wonderkid ya. Bahkan ketika kita melihat SC Heerenveen musim lalu dan juga musim ini itu tampil produktif karena Tom Haye. Dia selalu menjadi man of the match, kemudian juga player of the week di Eredivisie Liga Belanda. Artinya pemain ini bukan sembarangan. Saya sangat yakin sekali jika ada opsi negara lain yang memang itu bukan Indonesia, Tom Haye ini akan menjadi rebutan. Untung saja dia memiliki ya garis keturunan dari neneknya dan juga kakeknya yang berasal dari Indonesia. Dan dia pun mengatakan ketika mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin, dia mengatakan bahwa dia tidak sabar untuk bermain di stadion sangat megah ini. Dan ini pun tercermin bagaimana kisahnya di tahun 2012 ya tepatnya. Ini sebuah kejuaraan besar ya di Liga Piala Eropa ya atau Euro, dan saya melihat bahwa sosok Tom Haye ini akhirnya berhasil menjuarai ya di Euro tersebut di tahun 2012 di timnas Belanda U17 pada saat itu. Dan di situ ternyata ada juga pemain yang saat ini menjadi bagian timnas Indonesia, yakni sosok Sandy Walsh. Keduanya sama-sama menjadi pemain inti di timnas Belanda U17. Bahkan Nathan Ake pemain Manchester City saat ini itu juga satu angkatan dengan sosok Tom Haye. Artinya kalau kita melihat ya dari beberapa nama yang sudah familiar di Liga Inggris, kemudian di Eredivisie, jebolan dari timnas Belanda U17 ini semuanya berhasil dan saat ini juga mentas di kasta tertinggi Liga Eropa. Sandy Walsh pun juga sama, saat ini masih di kasta tertinggi Liga Belgia. Artinya semua jebolan di timnas Belanda U17 di tahun 2012 setelah saya cek datanya itu semuanya menjadi bagian penting di klubnya masing-masing, seperti Top Os, kemudian SK Partizan, kemudian ada juga di sini Franco van de Bomen ya yang bermain untuk Ajax Amsterdam, kemudian ada Pascal Husser, ACF Assen. Semua itu menurut saya klub-klub yang tidak familiar, bukan klub yang ini tonton ya yang sembarangan, dan kita pun juga bisa melihat bahwa sebenarnya sosok Tom Haye ini juga pemainnya sangat bagus. Harga market value-nya itu juga sangat tinggi ya, 54,6 miliar kalau saya lihat di Transfermarkt. Ini artinya kurang lebih ya pemain Vietnam saja 90, sekian. Artinya kalau kita melihat perbandingan, satu pemain Indonesia saja itu setengah skuad dari Vietnam. Nah, kita sekarang tinggal fokus ya, walaupun sebenarnya untuk Piala Asia Tom Haye ini tidak bisa ikut, menurut saya tidak masalah.
Tetapi untuk World Cup ya, kualifikasi atau kualifikasi Piala Dunia, kita akan bertemu dengan Irak, kemudian Vietnam, dan juga yang terakhir nanti Filipina. Itu adalah ujian kita, apakah kita bisa lolos atau tidak untuk di zona ini ya. Karena kalau kita melihat di dua laga, melawan Irak kita kalah, kemudian melawan Filipina ya kita imbang. Artinya memang kita harus memiliki komitmen untuk di laga selanjutnya itu harus menang. Dan salah satu langkah dari Sintayong dan juga PSSI adalah memperbaiki bagaimana pola strategi, dan kedatangan sosok Tom Haye, Jay Idols, kemudian Nathan Choaon ini menjadi momen yang tepat dan diharapkan ya. Bukan hanya momen saja yang diambil, tetapi juga prestasi, kemudian bagaimana kiprah timnas itu juga harus memberikan dampak baik di ASEAN maupun Asia. Karena kalau kita melihat saat ini Malaysia ya, Malaysia saat ini ada 2 di tahun 2024 ini yang akan bertambah lagi pemain keturunan atau pemain naturalisasi ya. Dan juga kalau kita melihat kabar ini, saya kutip dari media Thailand ya, bahwa Vietnam di tahun 2024 itu akan menaturalisasi 8 pemain keturunan yang memang ini sudah dicari seluruh dunia. Ini pun dari program pelatihnya ya, Philip Troussard. Ya, menurut saya itu sah-sah saja, tetapi yang jelas kalau kita melihat timnas saat ini itu sudah luar biasa ya bagaimana perkembangannya. Tinggal bagaimana penguatan taktikal, chemistry, dan juga komunikasi antara pemain satu dan juga pemain lain. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan datangnya sosok Tom Haye ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia akan mampu bersaing di Asia maupun level dunia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.